kan pernah sempat ada isu adanya pelecehan ya di sana ya terhadap santri-santri wanita ya. Nah, dari komunitas wali santri ini membuat pengaduan terhadap orang yang memberitakan itu atau mengadukan itu ya, kalau nggak salah ya, saya kurang jelas. Itu sampai di mana, Pak? Salam. Ya, menyambung ya. Itu berarti itu termasuk itu ya, pemeliharaan kan, apa namanya, untuk perkebunan itu, terus untuk pengairan dan apa-apa, jadi keperluan sehari-hari mandek semua ya Pak Suherdi. Ya, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, mungkin itu dijadikan alat bukti. Kalau profesinya beginilah, kalau memang alat bukti itu kan udah aja itu yang direkeningkan gitu, itu aja. Kalau hari ini ada uang operasional di Al-Zaitun, itu kan banyak kebutuhan yang harus terpenuhi gitu kan, modal pertanian, pembelian dari pakan sapi, pakan ayam, kebutuhan santri, konsumsi santri kan gitu. Terus untuk gaji guru kan itu operasional yang hari ini harus cash gitu. Kalau memang itu menjadikan alat bukti ya kami bagaimana ya gitu. Itu kan sudah menjadi prosedural pihak kepolisian juga. Kami juga tidak bisa menyalahkan sebab mereka itu berdasarkan SOP-nya. Tetapi jangan lama-lama lah gitu kan, itu uang operasional. Cukup 1 minggu ataupun ya sehari 2 hari itu dikembalikan lagi kan gitu. Ya, saya mau bicara lebih banyak, tapi ini kan Bu Lisoy bagiannya. Silakan Bu Lisoy, ya. Ada yang satu lagi Pak Suherdi. Ketika kami ke sana kemarin kan ketemu dengan orang tua santri yang membuat pengaduan juga terhadap, membuat LP terhadap, kan pernah sempat ada isu adanya pelecehan ya di sana ya terhadap santri-santri wanita ya. Nah, dari komunitas wali santri ini membuat pengaduan terhadap orang yang memberitakan itu atau mengadukan itu ya, kalau nggak salah ya, saya kurang jelas. Itu sampai di mana, Pak? Kayaknya nggak diproses ya? Jadi setiap daerah kan wali santri itu dari Merauke sampai ke Sabang, malah dari Malaysia ada, dari Singapura ada, kan dari luar negeri juga ada. Jadi setiap daerah itu mengajukan ke Polda masing-masing, sebab kami ke Barreskrim tidak diterima, jadi kami melaporkan ke Polda masing-masing. Ada yang dari Banten, terus lagi dari Polda Jabar, saya kan dari Jawa Barat melaporkan. Jadi banyak dari Jawa Timur kan gitu, Jawa Tengah, itu semua melaporkan ke Polda masing-masing. Tetapi mungkin tidak diproses, Pak. Tidak diproses, ya, belum diproses. Belum Bu, belum, hari ini belum diproses Bu, belum. Oh, begitu ya. Ya, masuk peti es itu. Ya aneh juga sih. Ya oke, cukup Pak, cukup. Baik, terima kasih Bu Lisoy. Tetap stay ya Bang Suhardi. Ya, ini baru bangun juga, ini SK baru bangun. Ngopi dulu ya SK. Ya, lanjut. Siapa ini? Pak Santiamer kayaknya ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kwang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita berpikir dari aspek lain ya. Kalau tadi itu pembicaraan itu cukup bagus ya, itu faktanya. Tetapi sesudah kita mengetahui fakta, sepengetahuan kita itu what next gitu loh. Kalau kita berputar-putar di situ juga ya nggak ada gunanya kan. We have to do something, tetapi sesuai dengan aturan yang ada. Saya melihat dari perspektif yang berbeda Pak, Bapak Ibu. Kalau disebut dari perspektif militer, terserahlah. Jadi sekarang ya terjadi
tanda kutip, pemusnahan Al-Zaitun secara militer. Yang berperang di sini adalah MUI dan kompanyonnya. Kompanyonnya ini banyak, ada di pemerintahan, ada di mana-mana. Inilah sekarang yang ingin membasmi, saya katakan aja membasmi, nggak apa-apa, Al-Zaitun dalam artian pemikirannya, bukan secara fisik. Kalau fisik itu nanti belakangan itu. Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Al-Zaitun, termasuk keyakinan Al-Zaitun itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Itu satu. Nah, ini Al-Zaitun ini dianggap musuh. Musuh karena ini si MUI dan kompanyonnya ini adalah bersifat puritan. Mereka ingin tetap mempertahankan kekuasaannya di negara ini tanpa ada siapapun yang boleh menggugat keabsahan dan kehebatan mereka di dalam segala hal, termasuk penguasaan ilmu agama. Jadi mereka ini berkepentingan supaya jemaat itu atau umat itu tetap bodoh gitu, supaya bisa dikendalikan. Hanya di tengah-tengah umat atau rakyat yang bodoh lah hukum penaklukan itu bisa dilakukan. Ya itu ini si MUI dan kompanya. Sementara si Al-Zaitun ini dengan kesadaran kebangsaannya, dengan kesadaran kemanusiaannya, dengan kesadaran toleransinya, mendidik orang-orang yang justru berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh MUI. Nah disinilah mulai. Ya ini harus ditutup ini Al-Zaitun dengan cara halus ambil alih. Nah yang ingin saya katakan di sini Pak Swedi dan teman-teman, ya suatu saat seluruh santri, seluruh wali santri, dan seluruh sivitas akademika harus nanti berani mengatakan perkataan begini. Harus. Ya, saya katakan harus. Nggak ada kompromi, Pak. Kita ini melawan kebatilan. Ya. Over you, march zonder you. Oh, ini bahasa Belanda ini. Over you, march zonder you. Artinya mereka tidak akan dapat lagi mengambil keputusan mengenai Al-Zaitun tanpa persetujuan Al-Zaitun. Nah, di sini diuji, Pak. Di sini diuji kesahihan dan kekuatan daripada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang selama ini kepada santriwan dan santriawati. Apa itu Pancasila? Ya, ketuhanan yang Maha Esa, oke. Kemanusiaan yang adil dan beradab, apa? Itu toleransi, perdamaian, itu salah satu wujudnya. Tetapi sila ketiga, Bapak Ibu santriwan dan santriwati, wali santri harus membuktikan persatuan. Sekarang bukan persatuan Indonesia lagi Pak diterapkan di sana, persatuan Al-Zaitun. Kalau bapak-bapak bisa mempertahankan ini dan membuktikan, ya, itu si MUI akan gentar itu dan akan babak belur, termasuk pemerintah yang seolah-olah menjadi penonton. Jadi saya ibaratkan sekarang ini MUI ini adalah Belanda, Pak. Ya, Belanda di tahun 1948, 1949, dan Al-Zaitun itu saya ibaratkan Yogyakarta, ya masyarakat Indonesia. Belanda menghantam Yogyakarta ya, dengan harapan apa? Kalau Yogyakarta sudah hancur, maka Indonesia sudah takluk. Caranya bagaimana? Digempur dulu, itu Soekarno dan Soekarno-Hatta ditahan. Kan pemimpin kalau ditawan kan udah rakyat nggak kemana-mana kan? Ditawan ini Soekarno-Hatta ditawan oleh Belanda. Maka Belanda pun bersorak-sorai kepada dunia internasional. Indonesia sudah hancur, Indonesia sudah nggak ada. Indonesia harus kembali dikuasai oleh Belanda. Tetapi di dalam pemerintahan Soekarno-Hatta kapan hari itu ada yang namanya Syafruddin Prawira Negara. Sesudah ini Yogyakarta diserbu habis-habisan, Soekarno-Hatta ditawan, Syafruddin Prawira Negara pergi ke Sumatera Barat. Mereka pun membentuklah pemerintahan demokratik Republik Indonesia. Coba kan, seolah-olah ada dua pemimpin. Tetapi perjuangan mereka ini adalah bagaimana tetap melawan Belanda dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah dikumandangkan di bumi Nusantara ini, lebih baik mati daripada dijajah. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jadi semangat persatuan itu dikumandangkan. Maka perlawanan pun dilakukan. Sementara Soekarno-Hatta tidak berkutik, ini PDRI, Syafruddin Prawira Negara, dibantu oleh rakyat, Pak. Ini kembali lagi saya katakan, dibantu oleh rakyat mengadakan perlawanan secara perlahan dan apa adanya kepada Belanda, melakukan politik bumi hangus. Dan pada akhirnya, ya, walaupun PDRI dengan Soekarno ini selalu diadu domba, ya, tidak berhasil Belanda mengadu domba itu. Dan rakyat pun
tidak suka kepada pemerintah Belanda, maka rakyat itu membela kepada Soekarno-Hatta dan PDRI. Hal yang samalah terjadi di Al Zaitun. Harapan saya, Pak, harapan saya, kalau santriwan, santriwati, para alumni, wali santri bersatu, ya, tidak tergoyahkan, sebagaimana diyakini oleh teman-teman di sana, Pancasila itu sekarang diuji semangat persatuan bapak-bapak. Kalau bersatu bapak-bapak, sekecil apapun bapak di sini tidak berdaya, itu nanti MUI akan babak belur, itu termasuk pemerintah akan malu. Jadi pesan saya kepada bapak-bapak, bersatulah di sana, jangan terpecah belah. Kenapa? Serangan militer itu, Pak, kalau militer itu apa? Ini taktik mereka itu. Kita garis bawahi dulu. Kenapa ini cara-cara ini begitu intensif dan masif sesudah orang Taliban datang ke Indonesia? Mungkin Taliban ini penasihat militer daripada si MUI dan si kompanyonnya itu. Kan ada orang Taliban kan? Oh, bikin begini. Semua disetel. Dan itu intensif sekali. Jadi seluruh yang berhubungan dengan logistik di Al Zaitun itu dipotong. Dengan apa tujuannya kalau dipotong? Supaya timbul pemberontakan daripada santriawan, santriawati kepada Al Zaitun, kepada Syekh. Supaya memberontak nih bapak-bapak ini semua kepada dia. Maka tercapailah tujuan daripada si MUI dan kompanyonnya. Sementara si Kementerian Agama, dia tidak mau mengambil risiko, kalau sudah oke-oke, saya masuk. Nah, diujilah di sini Bapak Ibu, ya teman-teman, dan Al Zaitun, dan kami beri dukungan penuh, Pak. Kami itu ya Galarua. Jangan sekalipun undur semangat persatuan bapak-bapak untuk menghadapi ini. Harus bersatu padu. Buktikan itu nilai Pancasila, sila ketiga Pancasila itu adalah ampuh. Seampuh seperti dulu bangsa kita ini melawan dan mengusir Belanda tahun 1948 dan 1949. Ya, walaupun Amerika datang itu dulu menengahi, tapi Amerika juga kan bukan dimain-mainin lah ya, tidak seutuhnya dipatuhi oleh Belanda. Itu Amerika itu. Jadi perjuangan daripada para pejuang kemerdekaan kapan hari itu, PDRI dan Soekarno-Hatta. Intinya Pak, kalau di antara bapak-bapak terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, tidak sepaham, maka akan cepat nanti orang ini membabat habis apa yang sudah dibenihkan oleh Panji Gumilang, nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai perdamaian, merdeka berpikir, merdeka jiwa, merdeka pengetahuan, itu akan nanti dibabat habis, karena itulah maunya MUI. Coba Bapak pikir sekarang ada 8.000 santriawan. Mulai tahun 2000 sampai dengan 2020 udah berapa puluh ribu, mungkin ratus ribu. Kalau ini berkembang terus, ya rakyat ini, umat ini menjadi berpikiran terbuka, global, ini tidak akan laku nih MUI, ini ditinggal. Nah, ini mereka tidak suka, Pak. Nah, inilah yang saya ingin perspektif dari yang lain. Nah, sekarang dengan kondisi begini bagaimana, Bapak-bapak? Kita tidak mungkin membiarkan mereka bertempur sendirian. Sama dengan Indonesia. India menaruh perhatian. India, apalagi Thailand menaruh perhatian. Harus ada kerjasama dengan di luar. Itulah harapan saya teman-teman diaspora, cukuplah kita menganalisa bla 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 faktanya, tetapi teman-teman Al Zaitun santriawan santriawati ini, wali santri minta tolong bapak-bapak di sana sebagai koneksi kita bersuara. Bersuara, tidak perlu misalnya begini-begini, bersuara saja bahwa di Indonesia begini. Dulu 1948, 1949 siapa yang dipakai oleh orang Indonesia bersuara ke PBB? Ya India itu, New Delhi. Dulu kan masih pakai radio, komunikasinya apa nggak bisa seperti sekarang, Pak. Kalau kita kan sekarang boleh. Dulu masih pakai radio, disiarkan dari New Delhi, disiarkan dari Mesir. Oh begini Indonesia katanya. Itulah peranan daripada India dan Mesir. Itulah begitu akrabnya Indonesia dengan India dan Mesir. Bukan Palestina. Entah siapa yang mensetir ini Indonesia ke Palestina. Apa jasanya Palestina buat Indonesia? Tidak ada sama sekali. Orang Ambon bilang hobo itu nol. Jadi itulah teman-teman, kita tidak cukup hanya berbicara tentang mereka, tetapi kita harus have to do something
untuk ini si Al Zaitun ini. Bapak Ibu, teman-teman Al Zaitun, jangan sampai ragu dengan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu tetap pupuk. Dan katakan nanti sampai suatu saat, suatu kali, over you, marzonder you. Tanpa persetujuan kami, Anda tidak boleh mengatakan apa-apa tentang Al Zaitun. Berani nggak Pak Suherdi? Kalau bapak-bapak bisa mengatakan gitu, luar biasa itu. Itu akan gentar nanti semua itu Pak. Termasuk itu pemerintah Republik Indonesia akan gentar. Di sana rupanya tumbuh semangat perjuangan yang sesungguh-sungguhnya. Di Al Zaitun itu semangat, nilai-nilai perjuangan daripada pahlawan atau founding father. Lebih baik mati daripada dijajah. Ya, lebih baik mati bersama di bumbunya penjajahan. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Bapak-bapak sudah merdeka loh. Jadi jangan sampai dirampas kemerdekaan bapak-bapak. Kami tetap ada di belakang bapak-bapak dan tidak hanya sekedar ngomong. Kita nanti akan tetap berkomunikasi. Saya pun mengatakan ini pasti ada risiko. Enggak apa-apa. Emangnya risiko kenapa rupanya? Bukan saya patentengan, enggak. Ini adalah hak segala bangsa. Ini adalah tuntunan daripada konstitusi. Kenapa orang yang melaksanakan amanah konstitusi dihambat dan dibungkam gitu? Berarti ini adalah anti daripada kemerdekaan itu. Mereka adalah anti kemerdekaan. MUI adalah anti kemerdekaan. Wakil Presiden kalau begitu sifatnya adalah anti kemerdekaan Indonesia. Termasuk itu Pak Mahmud MD. Biar beliau dengar. Entah siapapun itu kelompoknya. Mereka adalah anti kemerdekaan. Ya. Kalau mereka begitu posisinya sama dengan Belanda orang itu. Belanda zaman now. Ya. Belanda mata hitam. Kalau dulu Belanda mata putih. Rambut putih. Ini rambut hitam. Dan lebih jahat daripada Belanda yang dulu itu. Jadi begitu Pak Suherdi yang bisa saya katakan, soal di sana maju terus, ya kalau makan, kalau di sana kan padinya banyak ya. Seperti yang Bapak katakan, bagaimana ini? Kalau Bapak itu bersatu dengan masyarakat di sana, Pak, Bapak-bapak bisa mengatasinya. Bisa mengatasinya. Tetapi fakta sekarang Bapak-bapak diisolir. Kebutuhan logistik Bapak-bapak diputus. Uangkah, mungkin yang lain nanti kalau di situ ada PAM, mungkin air diputus, antisipasi, mungkin suatu saat listrik akan diputus. Coba kalau aliran listrik ke sana diputus, bagaimana itu? Karena ini udah semua sudah manusia-manusia apa semua yang ada di sini tidak bukan tidak melaksanakan sila kedua Pancasila lagi, tidak melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa lagi, tapi kehantuan ya, kehantuan yang Maha Kuasa. Bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kemanusiaan yang biadab gitu. Bukan persatuan Indonesia, tapi persatuan Al Zaitun. Bukan persatuan Indonesia, persatuan Al Zaitun itu yang diterapkan. Ya. Bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan. Bukan keadilan hanya untuk kami, bukan untuk Al Zaitun. Itu Pancasila mereka, Pak. Itu Pancasila mereka. Pancasila Bapak kan ori. Maka buktikan bahwa Pancasila yang ori itu adalah jauh mengungguli daripada Pancasila yang mereka yakini. Yang Pancasila syariah itu. Maka saya katakan kepada negara Republik Indonesia, jangan jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara fatwa Republik Indonesia, NFRI. Pak Amin sebagai Wapres akan nanti merasa bersalah di kemudian hari. Rakyat akan menuntut itu dari Bapak. Zaman digital ini Pak, itu terekam semua itu jejak digital Bapak-bapak. Dan jangan bikin sakit hati para santriawan dan santriwati yang di sana, mulai dari ada SD, SMP, atau apa madrasah, alawiyah. Mereka akan nanti, kalau semangat mereka itu kepada bapak-bapak, mereka mengetahui kejahatan bapak-bapak, kejahatan kemanusiaan, maka jangan harap nanti keturunan bapak-bapak akan mendapat tempat yang baik di negara ini. Akan dicap sebagai pengkhianat dan pembunuh, atau penumpas, atau pembungkam generasi muda yang ingin negara Indonesia ini menjadi Indonesia Raya yang sejahtera, menjadi negara Indonesia yang kuat, menjadi negara Indonesia yang maju, menjadi yang bangun di negara ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bukan Pancasila. Terima kasih Pak Suherdi, tetap semangat, Bapak sehat, jangan undur, juga teman-teman yang lain, kita tidak hanya sekedar bicara, do something. Do something. Kami menunggu partisipasi Bapak-bapak baik dalam semangat maupun dalam hal lainnya. Nanti tanggal 17 kita akan bikin kejutan Galarua. Mungkin Bapak-bapak nanti akan terheran-heran, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak saya sebutkan sekarang ini. Pak SK. Silakan Pak.